Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari 12 TKR 4. Saya Rizky Ansa dari 12 TKR 4. Saya Yuki Torangga Algifari dari 12 TKR 4. Saya Nurdiat Mojo dari 12 TKR 4. Saya Ahmad Rizik Habibi dari 12 TKR 4 dan teman saya Rafli dari 12 TKR 4 yang sedang sakit. Di video ini kita akan menuntaskan video tugas praktek bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Bu Rati Saraswati GI MPD, yaitu mempromosikan sekolah SMKN 54 Jakarta. Selamat datang di SMKN 54 Jakarta. Sekolah ini merupakan sekolah menengah kejuruan negeri teknologi dan rekayasa dengan letak yang sangat strategis di kota Jakarta Pusat. SMK Negeri 54 Jakarta ini memiliki 3 kompetensi keahlian yang sudah berakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah, di antaranya yaitu yang pertama TKR, Teknik Kendaraan Ringan, yang kedua TPTU, Teknik Pendingin dan Tata Udara, dan yang ketiga TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Visi unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri, berlandaskan iman dan takwa. Misi 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. 2. Membentuk peserta didik unggul dalam segala aspek. 3. Membentuk peserta didik yang berkarakter. 4. Meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang prestasi akademik dan non-akademik. 5. Meningkatkan keunggulan sumber daya manusia. 6. Meningkatkan keunggulan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan lingkungan hidup. 7. Melaksanakan manajemen kebersamaan yang kooperatif, transparan, profesional, dan akuntabel. Di SMK 54 ada Eskul Pramuka, Paskibra, Palmera Remaja, Karya Ilmiah Remaja, English Club, Rohis, Seni Tari, Seni Visual, Seni Musik, Pencaksilat, Futsal, Basket, dan Prestasi akademik di SMKN 54 Jakarta. Siswa SMK Negeri 54 Jakarta juara 1 lomba LKS provinsi di bidang refrigeration and air conditioning. Prestasi non-akademik di SMKN 54 Jakarta. 1. Siswa SMK Negeri 54 Jakarta meraih juara 1, 2, dan 3 dalam lomba karya ilmiah yang diselenggarakan Mechanical Engineer Expo Universitas Negeri Jakarta. 2. Juara 1 dan juara harapan 2 lomba lenong gaul SMK tingkat Jakarta Pusat tahun 2008. 3. Juara 1 festival band remaja tingkat Jakarta Pusat tahun 2008. Teknik kendaraan ringan. Kompetensi kalian ini membekali para peserta didik agar kompeten dalam perawatan dan perbaikan engine, kelistrikan atau electrical system dan sasis atau pemindahan tenaga. Teknik pendingin dan tata udara. Kompetensi keahlian ini membekali para peserta didik agar kompeten dalam memasang, menguji, dan memelihara mesin refrigerasi dan tata udara. Teknik komputer dan jaringan. Kompetensi kalian ini membekali para peserta didik agar kompeten dalam merakit, memperbaiki, hingga menginstalasi sistem operasi dan aplikasi pada perangkat komputer. Masjid Nurul Fikri SMKN 54 Jakarta. Terdapat juga ruang guru Normada. Di depan ruang guru Normada ada tata usaha. Di sebelah ada ruangan wakil kurikulum. Dan terdapat ruangan kepala sekolah. Terdapat juga ruang rapat guru-guru.
Ruangan BK SMKN 54 Jakarta. Ruang guru TKR. Ruang guru TPTU Tata Udara. Ruang guru TKJ SMKN 54 Jakarta. Perpustakaan SMKN 54 Jakarta. Ruang Koperasi SMKN 54 Jakarta. Oke guys, hari ini saya Muhammad Rizkyaludin dan Ahmad Ramadan akan mewawancari kepala sekolah. Saya mau mewawancara ibu sebentar ya bu. Ya Bu, saya mohon izin sebelumnya saya dapat arahan dari Bu Rati untuk buat pengenalan lingkungan sekolah dan kebetulan ada wawancara dari kepala sekolah sampai staf-stafnya. Kebetulan saya dan Ahmad ada kesempatan buat wawancarain Ibu. Mohon izin Ibu. Oke, baik. Saya mau ngajuin beberapa pertanyaan buat Ibu. Apa pengalaman Bu Hamidah selama menjadi kepala sekolah? Kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya. Yang paling mendasar sekali saya mendapat pelatihan upskilling dan reskilling itu di PT Pindad. Di sana diajarkan manajemen bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal sekali menjadi kepala sekolah itu adalah basic yang bisa saya terapkan di sekolah ini, karena PT Pindad itu adalah PT termasuk BUMN terbesar yang kaitannya dengan persenjataan, yang keperluan ABRI. Tapi dia sekarang sudah merambah kepada bisnis yang lebih luas lagi, sehingga di sana kita bisa belajar bagaimana memanage lingkungan, bagaimana belajar kita menyikapi situasi dan kondisi, keadaan genting, ya keadaan yang harus ditangani secara urgent dalam kegiatan satu organisasi seperti itu. Jadi memang sampai sekarang bisa menerapkannya di SMK 54 Jakarta. Boleh lanjut pertanyaan kedua? Oke, silakan. Untuk yang selanjutnya, visi misi apa yang Ibu rencanakan untuk masa depan yang lebih baik? Mungkin lebih ke visi misi Ibu untuk sekolah. Kalau visi misi saya secara pribadi ya, secara visi itu artinya vision saya harapkan ke depan ya bisa lebih baik dalam kehidupan saya, dalam karir maupun khususnya SMK 54 Jakarta bisa melambung lebih tinggi lagi dengan misi saya, bagaimana bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi di dalam manajemen SMK 54 Jakarta, bagaimana siswa bisa berprestasi, guru memiliki kompetensi yang bagus, SDM yang mumpuni, kemudian ya sarana prasarana sekolah yang bisa menunjang faktor-faktor keberhasilan siswa. Itu misi yang saya dan yang saat ini sedang saya terapkan seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir Bu, apa tujuan Ibu menjadi mungkin keinginan Ibu untuk menjadi kepala sekolah? Saya ingin satu saja sih sebenarnya bisa berguna buat orang lain, ya bisa untuk satu organisasi atau lainnya, artinya bisa menebar kebaikan dari jerih payah usaha kita bisa dinikmati orang lain, artinya dari
apa yang kita sudah lakukan itu adalah untuk berguna, karena sebaik-baik umat adalah yang berguna untuk orang lain, seperti itu menurut himbauan Nabi ya, berdasarkan hadisnya. Selaku saya orang Muslim ya, saya menteladannya seperti itu. Artinya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin bisa mengimbaskan hal-hal baik kepada lingkungan di SMK Negeri 54 Jakarta, dengan teman sejawat, dengan keluarga ya, sebagai contoh atau public figure bahwa kita bisa berbuat untuk kepentingan orang lain, seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari teman saya pertanyaan. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Ramadan. Iya. Saya ingin mewawancara Ibu Aminah Natsir, suatu kepala sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Oke, pertanyaan pertama saya, apa nasihat Ibu Hamidah Natsir terhadap seluruh siswa SMK Negeri 54 Jakarta? Nasihat ibu sebenarnya ada beberapa, diantaranya yaitu harus tetap kuat, tegar, apapun kondisi yang dihadapi harus tetap maju, kemudian punya visi dan misi ke depan yang kuat untuk kita bisa sukses. Meskipun kita harus jatuh bangun, namun kita tetap berpegang kepada prinsip hidup kita, bahwa saya memiliki misi seperti ini, saya punya visi seperti ini, maka kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai yang kecil, dari mulai kita bangun tidur ya sampai kita ingin tidur kembali, itu sudah harus di-manage dari awal. Apa saja, di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, bergaul di lingkungan seperti apa, sehingga hal-hal positif itulah yang bisa kita lakukan untuk menghindari kepada hal-hal yang negatif, untuk sukses jauh ke depan seperti itu. Kemudian juga jangan pantang menyerah, tetap bertanggung jawab, menjaga etika dimanapun kita berada ya, menjunjung, artinya di mana langit di situ kita berada, di situlah kita junjung. Kenapa? Karena lain ladang lain belalang, tentu penyesuaian diri terutama di dunia kerja, di dunia bisnis, dunia usaha ini sangat kompetitif sekali. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, membawa diri dengan baik, sulit untuk kita bisa sukses ya, sulit untuk kita bisa bergaul, karena adanya keterbukaan diri, bergaul yang luas ya, fleksibilitas secara humanis ataupun secara individu. Nah, ini kita nanti meraih kepada kesuksesan kita secara tidak langsung dari hal-hal yang kita seperti. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, ketika ada siswa maupun siswi yang terlibat dalam kasus bullying, apa solusi Ibu untuk menangani kasus tersebut? Kalau untuk kasus bullying ini adalah memang hal-hal kenakalan remaja, di mana peralihan dia dari masih remaja menuju masa dewasa. Biasanya ada banyak keingintahuan, tiba-tiba punya kepribadian yang lain daripada yang lain. Kadang-kadang antara sadar dan tidak dia sadari itu bisa terjadi. Nah, kalau sampai terjadi pembulingan, ya kalau itu memang kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah proses, kita ingin tahu dasarnya dia membuling seperti apa, landasannya atau dasarnya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi secara terbuka, apa maunya dia dengan cara dia melakukan seperti itu. Kalau memang nanti pada penanganan secara step by step ya, dari mulai penanganan ke guru yang saat itu mungkin kejadiannya, lalu ke wali kelas, lalu ke pembimbing atau guru BP ya, bimbingan konseling. Nah, nanti kita coba rapatkan, kita panggil orang tua, kita proses, kita beri peringatan keras ya. Kalau bullying ini memang hal yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Apakah itu secara verbal maupun dia secara langsung fisik, itu sudah tidak bisa dimaafkan. Karena apa? Bullying ini bisa membekas kepada si korban, ini akan berlarut dan panjang dalam kehidupannya. Kalau si korban tidak buru-buru bangkit, tidak bisa berubah dirinya, tetap merasa terbullying, merasa terpojokkan atau terintimidasi, ini adalah hal yang berat buat seseorang, terutama untuk bisa bergaul, untuk bisa berkarir, apalagi untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, karena dia akan merasa terbullyingnya itu akan menjadi sesuatu yang membebani dalam hidupnya. Nah, ibu berharap ini biasanya kalau dia KJP ini akan diputus KJP-nya secara otomatis. Ya. Kalau dia tidak KJP pun kita akan peringatkan. Nanti kalau memang sekali masih belum, 2 kali buat surat pernyataan, ketiga kali kita ada pembinaan masih tidak berhasil, maka kita akan mengadakan di sini nanti konferensi kasus untuk bimbingan konseling. Ini bisa kita kembalikan ke orang tua. Memang bullying ini hal yang tidak bisa kita maafkan.
dimaafkan ya. Artinya anak-anak cuma harus tahu bahwa bullying ini tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Membekasnya itu, melabeling seseorang seperti itu akan menjadi dasar membuat orang menjadi rapuh, membuat orang menjadi lemah. Itu yang kita merasa sangat berdosa kalau hal itu kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, individu maupun kelompok. Ini harus dihindari, harus ditekan habis. Ini harus menjadi sekolah nyaman untuk anak ya, sekolah yang bersahabat, sekolah yang bermartabat, dan sekolah yang profesional di dalam membina emosi siswa menuju kepada sukses hidupnya. Ibu, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua saya, siapakah tokoh faktor pendorong Ibu Hamidah Nasil menjadi kepala sekolah SMK Negeri 44? Kalau faktor mendorong ya tentunya dari dalam diri sendiri yang pertama, kedua ya dari teman sejawat ya, karena itu ada tujuan untuk belajar. Yang ketiga ya juga dari faktor keluarga. Artinya dari berbagai unsur itu yang mendorong, yang menguatkan saya untuk bisa berkarir sebagai kepala sekolah ya. Karena ketika proses awal itu banyak sekali dukungan dari rekan-rekan sejawat ibu ketika menjadi seorang guru ya. Sebenarnya sekarang juga tetap guru, hanya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi statusnya masih sama dengan teman-teman ya. Artinya begitu juga dengan anak-anak semua. Ibu berharap ketika kita punya visi misi untuk sukses, jangan pernah takut untuk melangkah. Ketika kita jatuh, bangun kembali. Ketika kita merasa kekurangan, cari kelebihan diri kita itu apa ya. Komunikasikan dengan baik, membuka dunia, artinya membuka lebar-lebar kita, apa perlu pengetahuan dan sebagainya, dari yang ringan, yang sederhana sampai pengetahuan yang menyangkut kepada teknologi, aplikasi dan sebagainya harus dipelajari, harus dikenali ya. Kemudian juga secara attitude kita juga harus belajar bagaimana bisa bersama dengan orang lain, mengenali segala kekurangan orang lain. Dengan begitu kalian akan mudah di dalam berkarir, di dalam bergaul maupun dalam berusaha. Jadi ibu berharap seluruh siswa-siswa ibu semua bisa sukses. Ketika transfer study semua sudah kelihatan siapa, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang wirausaha, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi, itu harapan ibu seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, pertanyaan sudah selesai Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, segitu saja Ibu dari saya dan Rizky Alauddin. Terima kasih, saya undur diri Ibu. Terima kasih Terima kasih juga, banyak, Ibu. sama-sama ya. Jangan segan-segan untuk bisa saling curhat, saling curah perasaan, tidak apa-apa. Selalu terbuka ruangan ibu, siapapun itu. Terima kasih ya Bu. Oke, Mungkin sama-sama. aku satu lagi motivasi buat teman-teman kita yang masuk SMK 54 dan yang mau lulus, boleh Bu motivasi. Untuk motivasi yang kelas 9 ya, Iya, mau Bu. masuk kelas 10, SMK 54 ini adalah SMK yang bisa kalian andalkan ya untuk menggantungkan masa depan menjadi tenaga-tenaga profesional di bidang konsentrasi keahlian masing-masing. Ada di bidang TPTU, kemudian ada TKR-nya, ada TKJ-nya. Kebetulan di tahun ini kita masuk ke tahun kedua sekolah pusat keunggulan nasional, artinya kita sekolah termasuk di antara 200 sekolah yang diperhitungkan untuk pemadanan pertama seluruh Indonesia dari sekian ribu sekolah. Tentu ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Jadi untuk anak-anak ibu, calon-calon yang akan memasuki SMK 54 silahkan untuk mengembangkan karir kalian di bidang konsentrasi keahlian yang kalian tuju, yang kalian sukai. Di sini kita bersama-sama mewujudkan mimpi menjadi tenaga yang profesional di bidangnya dengan SDM yang kami miliki, dengan sarana prasarana yang dimiliki, dan sekarang adalah pemadanan. Tentu sarana sumber daya manusia sudah terpenuhi oleh pemerintahan pusat untuk SMK 54 Jakarta. Kita juga punya TEPA, Cing Factory yang akan kita launching di tahun ini. Kita punya unit produksi ya, kita punya kantin yang sehat, kita punya lingkungan sekolah, perpustakaan yang cukup memadai, sehingga insya Allah untuk calon-calon siswa-siswi yang akan memasuki SMK 54 tidak akan kecewa. Mudah-mudahan kita akan membantu sukses untuk kedepannya sesuai dengan harapan anak-anak ibu calon-calon SMK, siswa-siswi SMK 54 Jakarta. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke teman-teman, segini aja wawancara kita dengan kepala sekolah. Suatu kehormatan juga bisa wawancara kepala sekolah.
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua Kelas 12 TKJ 2. Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara. Kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini Pak? Kalau jurusan TPTU ya tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik Pak, menurut Bapak sendiri apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu? Ciri khas anak-anak TPTU tentunya sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik Pak, untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin. Sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu. Nah itu. Sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan atau karena suruhan orang tua atau karena dorongan orang lain. Nah itu sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik Pak, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Untuk telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kurniawan dari 12 TK 2. Hari ini kita akan mewawancarai Ibu Maria dari bagian bidang wakil kesiswaan. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Ya, oke. Terima kasih Bu. Kabarnya gimana Bu? Kabarnya hari ini? Sehat. Kalau kamu Sehat, gimana Bu. kok? Oh saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Bu, kita langsung mulai aja apa gimana Bu rencananya? Oh langsung mulai ya. Pertama nih saya mau nanya nih Bu, kan Ibu sudah cukup lama ya Bu ya menjadi guru gitu ya. Udah lumayan lama, mungkin ada kesan dan pesannya Bu untuk selama mengajar di 54 ini Bu? Oke, baik, makasih kok. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini wawancara ini dalam rangka, dalam kaitannya dengan tugas apa? Dengan terus tujuannya apa? Tugas dari pelajaran apa? Oh iya, kalau untuk tugas ini Bu, kita dari ada rangka itu namanya promosi sekolah. Nah, dari tugasnya itu dari tugas bahasa Indonesia Bu. Oke, Bu Rati. Oke, baik, Ibu jawab yang ditanyakan Eko tadi ya. Boleh. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 99. 1999. Jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu Ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari tuh tawuran. Hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya. Jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 24. Itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi. Ditungguin Babinsa. Karena
eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi ibu waktu itu masuk dengan saya lagi kondisi hamil gede ya. Jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal, yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok. Makin ke belakang, walaupun ada tawuran tapi artinya udah mulai menurun. Udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Oke, apa lagi Pak? Nah, untuk tadi kan ada pesan dan kesannya dari Ibu. Nah, ini saya mau langsung ke yang ini, Bu. Kan Ibu udah cukup lama ya di sini ya, lumayan lama juga ya. Saya mau nanya ini, Bu, kira-kira kekurangannya gitu loh, Bu. Kita kan, saya juga udah lumayan cukup lama ya, hampir 2 tahun ya di 54 ini. Mungkin menurut Ibu ada kekurangan dari kitanya atau mungkin dari kekurangan program pembelajarannya yang mungkin kita belum bisa capai gitu, Bu, di 54. Kalau kekurangannya itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya, pasti ada kekurangan. Nah, yang pertama itu kekurangan dari pihak guru dulu. Iya, kekurangan dari pihak guru. Jadi guru tuh tidak semuanya baik, tidak semuanya benar gitu loh. Untuk saya pribadi aja, kalau bicara masalah guru, saya yakin saya belum sempurna banget. Saya yakin saya juga masih banyak kekurangan ya. Apalagi kamu kelas yang ibu ajar, pasti kamu tahu apa kelemahan saya, apa kekurangan saya. Tapi bagaimanapun saya berusaha untuk berikan yang terbaik ya untuk anak didik saya. Kelemahan di SMK 54 itu yang pertama tuh masalah disiplin waktu, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Hal yang sederhana saat masuk kelas aja. Kalau masuk sekolah oke, kita semua guru-guru pengen cepat nyampe. Tapi berkaitan dengan kalau masuk kelas, kalian bisa saksikan sendiri kalau kita mau bicara jujur, banyak yang tidak on time. Benar kan? Kemudian banyak yang keluar sebelum jamnya selesai. Siswa sih fine-fine aja, lebih cepat gurunya keluar lebih baik, lebih lebih lama gurunya masuk sekelas, mereka lebih senang tuh. Tapi kasihan kan, kalau kita bicara masalah efektivitas waktu masih jauh dari kata baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin waktu. Yang kedua, kalau mau dibilang kesan, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kami yang Bapak Ibu guru itu, kalau dulu itu kesannya lebih kompak. Oh iya. Lebih kompak, lebih guyup. Apa mungkin karena guru-guru tua ya dulu ya, jadi lebih kompak, lebih guyup. Kekeluargaan juga lebih terasa. Dengan sekarang kalian lihat banyak guru-guru muda. Mungkin kalau guru muda dengan gennya sekarang beda dengan guru-guru tua. Kalau sekarang lebih banyak gen Z dan seterusnya. Egonya lebih tinggi. Jadi seringkali ada hal yang sederhana sampai terjadi benturan. Sebenarnya dari hal yang sederhana, dan itu tidak ibu alami dulu di zaman guru-guru yang senior dulu. Jadi kalau mau dibilang kesan saya lebih senang, lebih nyaman di era yang sebelumnya daripada sekarang, karena untuk sekarang saya merasa bahwa nggak terlalu kompak, nggak terlalu guyup, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang itu guru TKR dengan ruangannya sendiri, TPT ruangan sendiri, di sini sendiri-sendiri. Ya, kita ketemu paling kalau ada rapat, semua dengan kesibukannya masing-masing. Nah, itu kekompakan juga tidak terlalu seperti yang kemarin-kemarin. Nah, itu kesan saya aja. Ya, berharap sih walaupun kita pisah-pisah ruangan, tapi masih ada kebersamaan kekompakan. Ada. Oke, apa lagi? Lalu ini Bu, Ibu kan mengajar matematika ya. Saya mau nanya dong Bu, kalau susahnya gitu loh Bu, mungkin Ibu kayak mengajar kan hampir ada susah, ada mudahnya, mungkin dari anak-anaknya sendiri menerima materi atau mungkin dari ibunya yang susah menjelaskan kepada mereka Bu. Itu gimana tuh Bu? Oke. Kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya itu lemah. Hampir semua SMK yang ada di Indonesia, kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya. Hal yang sederhana, tambah kurang kali bagi aja dulu. Tidak semua orang tuh siap gitu loh. Tuh, kelemahan. Hampir semua sekolah, mau sekolah swasta, sekolah negeri, matematika dasarnya lemah. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya guru aja. Metode yang dia pakai apa, yang buat anak itu. Yang pertama, jangan dulu kejar supaya anak itu paham. Anak itu rasa nyaman dulu sama gurunya. Itu kan sudah ada penolakan dari dalam diri kalian.
segampang apapun materi yang saya sampaikan pasti nggak nyangkut di kepala kalian. Jadi kalau untuk saya pribadi, karena pelajaran matematika itu cukup sulit, sebenarnya tidak ada kata sulit, tergantung niat. Intinya yang pertama, kamu bisa menerima gurunya dulu. Gurunya punya kelemahan, kelebihan, kekurangan, kelebihan, harus bisa diterima. Berdamai dulu dengan gurunya. Pasti dengan sendiri pasti bisa. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak menuntut anak saya nilai bagus, saya nggak nuntut itu. Yang pertama saya tuntut dari kalian adalah karakter kalian. Karakter harus baik. Pintar itu yang kesekian, yang penting karakternya baik. Ya kan, soft skillnya harus baik. Oke, untuk sementara itu aja. Apalagi itu? Nah, saya lanjut ke yang kedua nih Bu. Ibu kan juga masuk ke kesiswaan ya Bu ya. Udah menjabat sebagai wakil kesiswaan kurang lebih ya 2 tahun ya Bu. Nah, dari menjabat wakil kesiswaan ini Bu, mungkin ada nggak nih Bu? Mungkin setelah kita lulus nih Bu, ada mungkin program yang mau Ibu lebih kembangkan lagi di wakil kesiswaan ini. Mungkin entah di anak-anaknya atau mungkin di guru-gurunya gitu. Baik, kalau terkait dengan kegiatan kesiswaan itu saya pengennya bahwa untuk program kedepannya kalau misalnya ada lomba yang benar-benar yang membuat siswa kita eksis, saya pengen lebih ditonjolkan. Kendala kita selama ini kan terbentur dana. Kita sekolah negeri dibiayain oleh dana BOP BOS. Jadi kendalanya misalnya ada kegiatan, begitu kita ajukan mau kegiatan, hal yang sederhana aja nih, ada kegiatan misalnya ada mau lomba futsal, kita minta dana, selalu terbentur karena memang nggak ada anggaran. Dari sananya belum turun lah ini. Nah, kalau kegiatan itu untuk bawa nama baik sekolah, kemudian kalau pembinanya harus keluarin dana pribadi kan tidak mungkin. Ini kan kegiatan sekolah bukan kegiatan pribadi. Yang terkendala selama ini adalah pembiayaan. Jadi saya berharap mungkin ya ke depannya kalau misalnya ada kegiatan kemudian disupport dengan dana yang baik, saya pengen SMK 54 lebih mengeksplor diri. Lebih banyak kegiatan yang membawa prestasi untuk anak-anak kita. Itu aja sih harapan saya. Apa ya Bu ya? Mungkin ya ini aja deh Bu. Mungkin gitu loh Bu. Apa ya? Saya menyampaikannya susah juga nih Bu. Saya mungkin ada mau meminta gitu loh Bu. Kita nih kan juga udah cukup lama Bu. Kita mau minta kayak sarannya lah Ibu lah, buat dari Ibu sendiri tuh untuk kita gitu loh, untuk kita nih sebagai siswa Ibu juga gimana gitu loh, supaya mungkin kan kata Ibu tadi soft skill penting ya. Cuman kan kita tuh mencari soft skill itu susah Bu. Gitu loh. Mungkin dari ibunya mungkin kita bisa dibimbing sama Ibu mencari soft skillnya itu gimana Ibu. Soft skill itu sebenarnya sederhana aja ya. Soft skill itu kembali ke karakter orang yang bersangkutan. Nah, sekarang tuh contoh, kalian ini SMK, orientasi kan sudah pasti lulus untuk kerja. Ya, ada beberapa yang kuliah. Perusahaan-perusahaan sekarang itu kita sering dengar, kita sering baca, kita sering nonton. Itu HRD-nya tuh yang dibutuhkan sekarang apa? Bukan kepintaran anak, bukan ijazahnya dia. Yang pertama soft skill. Soft skill itu apa yang pertama? Terkait dengan karakter anak itu sendiri. Masalah disiplin waktunya, masalah anak itu punya itu yang baik ya, punya sopan santun, tutur katanya baik, itu kan sudah masuk dalam soft skill ya. Anak sekarang mungkin kita lihat krisis moral tuh ada, jangan berpikir krisis moral dalam hal yang terlalu lebar ya. Contoh sederhana, sikap sopan santunnya udah mulai terkikis ya. Kemudian bahasa, tutur kata, bahasa di antara teman, antara anak dengan orang tua dan anak, mungkin karena zaman ya udah seperti itu udah mulai terkikis pelan-pelan. Nah itu yang mulai pelan-pelan ditumbuhkan. Kalau kalian anak SMK, contoh SMK 54, yang pertama tuh disiplin aja. Kamu menghargai waktu ya. Waktunya kalian hargai, kemudian disiplin berpakaian, disiplin menyelesaikan tugas, itu kan sudah masuk dalam soft skill sebenarnya ya. Kemudian menghargai orang yang lebih tua, menghargai bapak ibu guru, menghargai orang tua, kemudian sopan santun, jaga kekompakan, kebersamaan, itu sudah masuk dalam poin soft skill. Nggak usah berpikir terlalu muluk-muluk deh, itu aja yang sederhana. Masing-masing kalian mungkin bisa introspeksi diri. Saya pribadi saya yang saya bisa tonjolkan adalah saya tuh apa sebenarnya. Saya punya tutur kata yang baik, saya punya
hidup yang disiplin. Itu kan dan modal buat kamu untuk besok-besok kamu ada di tengah-tengah masyarakat. Yang dikejar sekarang itu sebenarnya ya. Oke. Apa? Berarti kita pokoknya untuk kalau kita ini sendiri anak-anak SMK ini yang penting itu disiplin nih. Disiplin. Kita disiplin Karakter waktu sebenarnya kembali ke karakter kalian masing-masing. Kalian tahu yang terbaik untuk diri kalian, kalian tahu yang terbaik untuk hidup kalian masing-masing kalian. Yang pertama, yang saya pesan satu, ada di 54, kamu tahu di 54 ini seperti apa? Kamu tahu keadaan di 54 akhir-akhir ini seperti apa? Jaga nama baik kamu, jaga nama baik orang tuamu, jaga nama baik sekolah. Kalau kamu masuk di sini dengan baik-baik, kamu tinggalkan 54 juga dengan baik-baik. Itu aja. Ya, saya rasa cukup ya Bu ya. Oke, terima kasih Pembahasan banyak. kita udah 10 menit juga ya Bu ya. Oke, udah Terima lumayan lama ya. Iya, udah lumayan kita ngebahas ini. Terima kasih ya Bu Sama-sama, untuk Eko. waktunya. Oke, sukses Terima untuk kasih. teman-teman, salam buat Siap. teman-temanmu di TKR 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah saya sudah berada di ruang Wakil Humas dan Kemitraan. Alhamdulillah juga kita sudah bertemu dengan Bapak Novi sebagai Wakil Humas dan Kemitraan. Apa kabar Pak Novi? Kabar baik aja. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih tadi ya. Dari sini Pak ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait tentang pendidikan di SMK 5 Jakarta Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu sejak kapan Bapak memulai karir menjadi seorang guru? Karir saya sebagai seorang guru itu dimulai di tahun 1996 ya. Saat itu Bapak masih mengajar di swasta. Pertama SMK swasta. Ya. Ini Pak, masuk pertanyaan berikutnya. Mengapa Bapak memilih mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Ya. Saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini mulai bertugas sebagai guru itu tahun 1998. Jadi ya, seperti di awal tadi tahun 96 Bapak ngajar sebagai guru di sekolah swasta, kemudian ada perekrutan untuk guru atas nama PNS, kalau Bapak ikut seleksi. Dalam hasil seleksi tersebut Bapak ditempatkan di SMK Negeri 54 Jakarta ini dari tahun 98. Nah, kalau dihitung dengan masa kerja saya sebagai guru di SMK Negeri 54 Jakarta ini sudah 24 tahun lebih kan ya. Itu nggak disamakan ke 22 kali. Cukup lama juga ya Pak? Lumayan lama. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, silakan Haji. Siapa yang motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru, atau ada dorongan dari orang tua atau keinginan Bapak sendiri? Ya, kalau untuk memotivasi saya sebagai orang guru itu adalah orang tua ya. Karena orang tua saya seorang guru juga, termasuk juga keinginan sendiri. Kalau ada ini, apa yang Bapak, apa cita-cita itu tercapai sebagai seorang guru. Ya. Dan berikut Pak, di mana saja Bapak sudah membagi ilmu selain di SMK Negeri 54 Pak? Membagi ilmu sebagai guru ya, sebagai guru teknik kendaraan ringan khususnya itu dimulai dari sekolah swasta dulunya ya. Di tahun 96 saya sudah mengajar sebagai seorang guru sebagai guru swasta. Kemudian saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah SMK swasta juga, namanya SMK Bahariwan tahun 96 juga. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang dosen di LP3I Kramat Raya. Jadi ada 3 ya, ada di swastanya 2, di SMK saya sebagai dosen di LP3I Kramat Raya. Pertanyaan yang berikut Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 54 Pak? Ya, kalau pendapat saya terkait dengan jurusan-jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta itu, ada teknik kendaraan otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, dan juga ada teknik pendinginan udara. Nah, ini semua jurusan adalah jurusan yang sangat bagus ya, yang dimana prospek kerja juga luar biasa, termasuk juga saat nanti para siswa yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga buka besar peluang untuk itu. Dan juga bagaimana seorang siswa setelah tamat dia akan berusaha juga sangat besar prospeknya untuk mengembangkan di 3 jurusan ini. Sebagai Wakil Humas dan Kemitraan, apa rencana Bapak ke depannya untuk memajukan pendidikan di SMK Negeri 54 Jakarta
agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, Pak? Ya, di bidang humas yang harus kita tingkatkan ya sesuai dengan bidang saya di saat ini, bagaimana seorang tamatan alumni itu bisa tercerap ya sebagai tenaga kerja dikenal dengan istilah sekarang BMW. Perkenalkan, nama saya Pandu Fatullah dari 12 TKR 4. Di sini saya ingin mewawancarai wakil sarana dan prasarana. Dengan Bapak siapa, Pak? Diwakilkan. Oh, diwakilkan. Diwakilkan oleh Bapak. Udah, Langsung tinggal dipotong aja. Diwakilkan dengan Bapak. Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Lahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Sanpras. Kalau boleh tahu nih Pak, umur Bapak berapa sih? Kayaknya tadi masih muda gitu. Ya, saya saat ini usianya 33 tahun. Saya lahir di Semarang ya, 10 Januari tahun 1991. Kalau hobi nih Pak, untuk waktu senggang tuh biasanya Bapak ngapain? Hobinya untuk saat ini waktu senggang mungkin bisa main sama anak ya pasti ya. Kemudian saya juga hobi di bidang otomotif. Saat senggang saya juga melakukan servis sepeda motor customer dan lain-lain. Tahun berapa Bapak jadi guru? Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014 di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 54 Jakarta. Jadi di sini udah berapa tahun Pak? Sudah berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Terus awal mulai jadi guru gimana sih Pak? Apakah emang cita-citanya awal dari jadi guru apa? Gimana? Awalnya dulu malah tidak ada niatan untuk jadi guru ya. Dulu awal ada teman ya yang menawarkan untuk bekerja di sekolah SMK Negeri 2 Kota Bekasi itu. Saya juga seorang guru, kemudian saya coba dan alhamdulillah ternyata menjadi guru itu nyaman gitu ya, nyaman dan insya Allah berkah. Untuk saat ini mapel apa yang sedang Bapak ajarkan? Untuk saat ini saya mengajar di pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan di otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan. Ada kesulitan nggak Pak yang Bapak alami saat ngajar? Untuk kesulitan ada pastinya ya, tentunya ada. Cuma saya sebisa mungkin mengikuti kemauan peserta didik. Kemudian selain itu untuk meningkatkan skill ya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu juga jika ada kesulitan, saya sering juga bertanya atau berdiskusi dengan guru senior maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang lain dan ke kepala sekolah. Gimana menurut Bapak rekan-rekan guru dan para staf di sini? Untuk guru dan staf TU ya, di sini alhamdulillah baik ya, nyaman dapat menerima saya dari awal sampai saat ini. Dan di sini guru dan karyawan itu unik ya, unik-unik, kreatif ya, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di setiap individunya, berbeda. Ada
saran nggak Pak untuk SMK 54 Jakarta? Sarannya semoga SMK Negeri 54 Jakarta di tahun ini ya 2024 ini dapat lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya, kemudian dapat meraih berbagai jenis penghargaan ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Untuk motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi selanjutnya itu untuk Gen Z lah, gimana tuh Pak? Oke. Mungkin untuk siswa-siswa atau siswa-siswi atau alumni ya, ini lebih semangat lagi dalam belajar dan mengasah keterampilan ya, baik hard skill maupun yang soft skill, terutama sih di bidang soft skillnya. Kenapa? Karena di industri itu banyak inputan. Jika hard skill itu masih bisa diasah di perusahaan, tetapi kalau untuk soft skill itu perusahaan perlu waktu lama untuk membuat siswa lebih berkarakter seperti itu. Selesai Pak, udah wawancara kita. Terima kasih atas waktu Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancari Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Traji Pangestu. Saat ini kami sedang bersama salah satu guru kami di SMK Negeri 54 Jakarta, yaitu Bapak Imam selaku Wakil Kasubag Tata Usaha. Halo Pak Imam, selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung. Perkenalkan namanya siapa-siapa? Nah, ini buat pribadi. Oh pribadi. Oh pribadi. Oke, siap. Kita langsung pertanyaan aja ya Pak. Oh, apa pertanyaan? Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Ya, bersedia. Ya Pak. Ya. Sudah berapa lama Bapak berada di TU? Saya berada di TU di 54 itu dari tahun 2018. Berarti berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun jalan ya? 6 tahun ya? Oke. Sebelumnya saya di SMP 10 dari tahun 98. SMP? Ya, SMP 10 Batu. Selain bekerja di TU, apakah Bapak mengajar juga di kelas? Enggak, saya khusus di TU. Enggak mengajar. Tidak. Kalau boleh tahu pekerjaan seperti apa sih yang Bapak lakukan di TU ini? Saya itu sebagai pengelola keuangan BOS dan BOP sekolah. Setelah Bapak selesai mengerjakan pekerjaan di TU, ini akan dikemanakan lagi berkas-berkas tersebut? Jadi kalau pekerjaan kita kan administrasi ya, berarti berkas-berkas yang sudah lengkap, khususnya kalau tahun berjalan masih kita simpan di ruangan. Tapi kalau sudah di luar tahun yang kemarin kita arsipkan ada di gudang gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bertanya tentang mekanisme pendataan siswa ya Pak. Pendataan siswa. Ya. Yang pertama. Pendataan siswa. Gimana sih mekanisme penerimaan peserta didik? Oh, penerimaan peserta didik. Oh, kalau penerimaan peserta didik khususnya di sekolah negeri kan berarti kan merujuk ke surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya, yang sudah berlangsung sih ya. Kita SMK Negeri 54 hanya menerima siswa itu pendaftaran secara real time, secara online, yang waktunya itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita hanya sebagai user aja ya. Jadi semua itu dikelola oleh Dinas Pendidikan. Dari pendaftaran sampai penerimaan, sekolah hanya sebagai penerima aja begitu. Kalau bagaimana sih mekanisme penerimaan siswa pindahan? Apakah mekanismenya sama seperti penerimaan siswa baru atau tidak? Sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaannya ya. Kalau persamaannya itu tetap kita menunggu
surat edaran instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, itu tentang pengaturan tentang waktu dan kriterianya. Kalau untuk skemanya, untuk urutannya itu berbeda dengan PPDB, dengan penerimaan siswa baru. Kalau di PPDB siswa baru itu tanpa tes ya. Kalau untuk siswa mutasi itu ada tes. Jadi siswa itu sebelum diterima dites dulu dengan nilai passing grade yang sudah ditentukan sekolah. Gitu. Kalau selanjutnya, bagaimana sih cara mengelompokkan data siswa? Misalnya, data siswa tersebut diolah secara manual atau secara digital menggunakan software dan dikelompokkan berdasarkan kelas kompetensi, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Jadi gini, kalau mengenai data kesiswaan itu emang ada yang dikelola secara manual dan ada yang dikelola secara sistem, by system ya. Kalau secara by system itu ada namanya Dapodik. Dapodik itu sistem punya dari Kementerian Pendidikan. Itu satu. Nah, kedua yang yang secara manual itu ada namanya buku induk siswa dan kelaper, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, Bapak pernah nggak sih dimarahi oleh kepala sekolah atau kepala TU jikalau ada pekerjaan Bapak yang kurang sempurna? Sebenarnya kan kalau dimarahin sih enggak ya. Sebenarnya kan namanya pimpinan kan dia itu mengingatkan sebenarnya. Sebenarnya bukan marah. Kalau marah mah itu orang sono untuk dari planet lain gitu memarahi bawahannya. Kalau kita mah enggak. Namanya pimpinan kan mengayomi bawahannya, mengingatkan seperti itu. Jadi ya tidak pernah gitu. Nah, udah cukup Pak pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Saya Tani Nur Beauty dari jurusan TKR. Saya ingin mewawancarai Bapak berkenaan dengan guru kejuruan otomotif. Ya. Terima kasih Bapak Ahmad selaku guru yang tugasnya mengajar dan mendidik siswa. Apakah ada problematika di dalam kelas berkaitan dengan hal itu? Banyak sekali. Problemnya banyak. Yang namanya jadi seorang pendidik itu ketika menghadapi siswa yang beraneka ragam karakter, ya kan, di sini adalah tantangan berat bagi guru. Pertama, biasanya untuk saya pribadi sebagai guru produktif, untuk mengatasi itu yang pertama saya buat adalah komitmen. Ya, komitmen awal. Jadi istilahnya pertemuan di dalam kelas itu kita buat komitmen dulu. Kesepakatan bagaimana cara belajar kita yang pertama. Yang kedua, metode yang akan kita terapkan dalam belajarnya. Yang ketiga adalah perjanjian dalam sebuah pembelajaran itu sendiri. Contoh mamanya, yang pertama kesepakatan kalau sudah masuk di kelas saya tidak boleh yang namanya gaduh, ribut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah masuk di kelas saya harus ikuti aturan yang sudah berlaku. Yang ketiga, belajar dengan saya harus sungguh-sungguh, jangan buat main-main. Itu kira-kira problem yang harus kita tangani, terutama di dalam menangani siswa yang hobinya tidur di kelas. Nah, ini berat ini. Ya, terus Oke, siapa? Untuk lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak. Ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak untuk menghadapi suatu problematika tersebut? Ya, problemnya yaitu tadi di yang setelah yang tadi saya bicarakan di awal, buat komitmen. Nah, nanti yang kedua berarti dari pertanyaan kedua ini tinggal kita menjalankan saja. Nah, banyak sekali yang kadang-kadang dalam pelaksanaannya memang tidak sesuai atau tidak
seperti yang baik kita harapkan, karena anak itu kan macam-macam faktornya, terutama kalau mau kita lihat dari faktor lingkungan ya, faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang akan menentukan karakter dari siswanya. Ya contoh mamanya gini, ada beberapa siswa yang memang hobinya tidur. Nah kalau memang hobinya tidur bukan berarti anak itu salah, tapi kita cari dulu penyebabnya. Ada beberapa anak yang mereka itu setiap malam atau setiap hari mereka harus mencari nafkah membantu orang tuanya. Contoh mamanya mereka di rumah itu setelah pulang sekolah mereka ojol ya, ojek online, itu mungkin mereka sampai malam. Ada juga beberapa mereka yang pulang sekolah mereka membantu dagang orang tuanya. Nah, itu salah satu kendala yang harus kita tangani. Nah, sebagai guru ini tidak boleh langsung menyalahkan ke siswanya, tapi lihat dulu penyebabnya. Itu mungkin solusinya cari dulu penyebabnya. Jadi jangan 100% kita salahkan ke anak, tapi cari dulu penyebabnya. Itu yang mungkin yang sering saya lakukan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, metode apa yang Bapak dalam mengajar ke siswa? Metode yang saya terapkan biasanya di dalam pembelajaran saya itu metode sersan. Mungkin sering saya sampaikan di kelas ya. Metode dengan saya itu metode sersan, serius tapi santai. Nah, bukan berarti santainya ini terus belajar dengan saya boleh tidur, bukan. Ya, serius tapi santai itu dalam artian serius tapi jangan terlalu tegang. Nah, ya biasanya kalau dengan saya itu ada disisipin guyonan, ada disisipin sedikit candaan-candaan, atau mungkin celetukan-celetukan yang membuat suasana menjadi ceria. Ya kita lihat kondisi aja, kalau memang sudah suasananya boring, biasanya siswa itu kalau sudah mulai boring, mulai masuk tuh di suasana dibuat ada candaan, ya mungkin kalau mau dibilang di situ bullying ya, atau ngebully, tapi sebenarnya kalau menurut saya cuma hanya membuat suasana ramai aja gitu supaya tidak boring dalam pembelajaran. Nah itu tuh solusi yang sering saya pakai di dalam kelas. Ya intinya gitu aja, jangan sampai buat kelucuan-lucuan tapi jangan sampai orang sakit hati, itu aja. Kalau saya mah gitu aja. Dengan cara seperti itu mungkin suasana jadi hidup kelas. Siapa? Untuk ke pertanyaan yang terakhir, menurut pandangan Bapak sebagai seorang guru yang mengajar di SMK 54 Jakarta, bagaimana kualitas murid yang ada di sini? Wah, luar biasa. Murid 54 itu luar biasa. Superior dalam ya kalau menurut saya sih hampir semua namanya siswa SMK itu hampir semua sama. Cuman kalau saya melihatnya, karena saya ngajar bukan baru setahun atau 2 tahun. Saya sudah 21 tahun jadi guru. Jadi bisa melihat yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah faktor ekonomi. Itu akan menentukan kualitas daripada siswa itu sendiri. Dan ditambah lagi letak ya atau tata letak sebuah sekolah itu di mana. Nah, contoh maunya gini. Sekolah yang ada di SMK 54 yang terletak di pusat kota ya, seperti di Kemayoran ini, mungkin beda dengan sekolah yang tata letaknya ada di pinggiran kota, seperti maunya contoh di kisaran sekitar Cibubur atau mungkin pinggiran kota Jakarta lainnya gitu lah. Itu pasti akan membentuk karakter siswa yang berbeda. Nah ini akan menentukan kualitas daripada siswa itu sendiri. Dan biasanya juga untuk siswanya juga yang paling berkenan yang benar-benar berperan sekali dalam pergaulan atau dalam tindakan setiap hari itu yang kelihatan sekali itu dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu akan menentukan seberapa besar karakter siswa itu. Karena mungkin karena tekanan ekonomi itu juga, ditambah lagi ada beberapa siswa atau orang tua yang memang mereka berusaha untuk bisa sekolah walaupun dengan keterbatasan atau kekurangan. Itu yang mungkin dilihat di situ aja kalau saya. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Bapak Ahmad sudah bisa untuk diwawancarai dengan Tania. Itu saja wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu atas waktunya. Saya Muhammad Rizkyaludi dari kelas 5 Saya ingin mewawancarai Bapak selaku guru yang mewakili jurusan teknik dan. Baiklah, pertanyaan pertama, berapa lama
bertanya seterusnya bahasanya permasalahan Bapak selama belajar di tugas mulai. Sangat saya hadapi mengajar awal-awal saya mungkin mengenal yang namanya peserta didik kemudian rekan-rekan profesi ya lain dengan kultur atau budaya yang ada yang sesuai dengan lingkungan yang berada di sekitar. Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan Bapak kepada para siswa dan siswi di sekolah ini? Pesan saya sebagai guru kepada siswa itu sebagai siswa hendaknya aturan terutama disiplin ya, disiplin baik disiplin waktu maupun disiplin ilmu ya, sehingga pada saat nanti Anda lulus dari SMK Negeri 54 Jakarta ada yang di bawah ya, ada yang di bawah potensial ya kan, untuk memasuki di dunia kerja ataupun terjun ke masyarakat ataupun yang punya Oke, kita aja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu guru di SMKN 54 Jakarta. Untuk pertama mungkin perkenalan dulu Bu, siapa nama lengkap Ibu? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Anggun Pratibasari, biasa saya dipanggil Bu Anggun. Saya merupakan guru BK di SMK Negeri 54 Jakarta yang mengampu kelas 12. Dan kapan Ibu menjalani profesinya sebagai guru dan berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini? Saya lamanya ya profesi sebagai guru itu dari tahun 2016 mengawali karir. Sebelum terjun ke sekolah, saya mengajar di Bimbel. Kalau saya disebut mereknya lah ya, gitu. Saya di salah satu bimbingan belajar. Baru saya sambil cari-cari melamar di sekolah-sekolah, terus dapatlah tuh di SMK swasta yang masih di wilayah Jakarta Pusat. Setelah kurang lebih 2 tahun di sana, saya pindah ke SMK 54 Jakarta di tahun 2018. Jadi kurang lebihnya kalau dari awal saya mengawali karir mengajar sampai saat ini sekitar 2007 dan dalam tahun 7 Dalam proses mengajar mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Ibu kepada murid? Karena memang Ibu lulusan S1 bimbingan dan konseling, jadi saya fokusnya di layanan bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ini perlu diketahui juga untuk semuanya karena masih banyak yang salah kaprah gitu ya, salah persepsi. Bimbingan konseling itu sebenarnya bukan mapel, melainkan sebuah layanan yang ada di sekolah gitu. Layanan untuk apa? Banyak gitu. Kita mencampur bidangnya pribadi, sosial, belajar, dan karir. Karena saya yakin setiap individu itu pasti memiliki karakteristik masing-masing dan punya permasalahan yang berbeda-beda. Di bidang belajar misalnya, yang prestasi akademiknya kurang baik, tapi belum tentu dia tidak menonjol di hal lain karena itu tadi keunikan dari masing-masing individu ya. Jadi disitulah tuh adanya layanan BK di sekolah untuk membantu memfasilitasi para siswa yang mungkin memiliki kendala atau juga untuk mengembangkan potensinya lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Jadi bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja. Kebanyakan para siswa memiliki anggapan bahwa BK adalah tempat dari siswa yang sedang bermasalah. Bagaimana cara menghapus anggapan siswa tersebut? Ya, ini sebenarnya dibentuk dari paradigma lama ya. Mungkin memang dulunya BK itu kan dulu namanya BPBK.
saya waktu sekolah pun masih punya stigma tentang BK yang seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu dan saya menekuni pendidikan di bidang bimbingan konseling, akhirnya saya tahu gitu. Memang ada perubahan paradigma BK yang sebenarnya BK tuh nggak gitu, dan ya itu tantangan, salah satu tantangan buat diri saya sendiri, gimana sih cara merubah image itu dimulai dari diri kita masing-masing, si personal guru BK-nya itu sendiri ya. Bagaimana kita bisa membawa diri kita mendekati siswa-siswi peserta didik kita. Yuk kita sosialisasikan BK itu sebenarnya seperti apa. Baru kemudian kalau kita sudah mensosialisasikan, kita jadi teman buat mereka. Sebenarnya pernah ada lukisan di depan ruangan BK itu BK sahabat siswa. Jadi bukan polisi sekolah kan, kalau itu identiknya dengan polisi sekolah. Konsep kepentingan atau penegak disiplin itu bukan lagi ada di BK. Kalau dulu mungkin di sama sedikit ya, itu mulai perlahan-lahan kita kikis. Kita juga perlu mengedukasi bukan hanya ke siswanya, karena banyak guru-guru di mata pelajaran masih gampang demikian juga. Makanya untuk kegiatan-kegiatan yang memang bukan tupoksinya kita, saya berusaha untuk tidak terjun ke sana gitu, membatasi diri ranahnya sampai di mana kita harus ikut. Dan dengan di SMK itu ada penyaluran minat bakat ya, ada layanan penyaluran minat bakat. Salah satunya kita memfasilitasi siswa-siswi untuk yang mau melanjutkan pendidikan. Misalnya dengan mendaftarkan di SNBP, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk merubah image BK itu sendiri. Kemudian layanan untuk mereka yang mau bekerja, melanjutkan nantinya setelah lulus mau langsung lanjut bekerja. Apa sih yang perlu disiapkan, kita bekali dengan info-info seperti itu, info lowongan kerja, pembekalan untuk memasuki dunia kerja, apa aja yang harus dipersiapkan. Itu sebenarnya dimulai dari personal training guru BK itu sendiri. Bagaimana kita bisa membawa diri kita ya mencerminkan image BK yang sebenarnya itu seperti apa. Bagaimana jenis masalah yang sering dihadapi oleh banyak banget tentunya, apalagi seiring perubahan zaman teknologi, itu permasalahan juga semakin berkembang. Isu-isu atau permasalahan yang belakangan ini paling banyak sebenarnya di kalangan remaja, dan ini kadang nggak apa ya namanya, nggak muncul atau nggak follow up gitu. Itu isu kesehatan mental. Tanpa kita sadari, memang sesuai generasi zamannya ya. Jadi banyak di usia-usia remaja kayak kalian sebenarnya yang tidak sehat mental atau mentalnya itu terganggu gitu ya. Jadi kalau di SMK dulu mungkin identik dengan akuran gitu, tapi di balik itu semua ada lagi ternyata penting gitu. Walaupun tawuran kalau dibilang masih ada nggak sibuk ya, masih ya kan, kalian pasti tahu sendiri, cuman memang tidak semarak tahun-tahun dulu. Kalau yang sekarang lebih banyak pada kesehatan mental. Pandangan itu terhadap sekolah SMK yang Bapak tempatkan. Pandangan saya terhadap SMK 54 sebenarnya sudah cukup baik ya, dalam arti ini kan kita sekolah SMK. SMK itu memiliki keunggulan sebenarnya. Kita setelah lulus bisa langsung lanjut kerja karena kalian sudah dibekali dengan hard skill di bidang kejuruannya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita bisa lanjut kuliah. Yang ketiga, kita pun bisa mau wirausaha, mau kuliah sambil kerja pun hayu. Dan di 54 ini sudah banyak melahirkan lulusan-lulusan yang cukup baik, baik itu di bidang pekerjaan, profesi yang sudah mereka tekuni maupun yang melanjutkan pendidikan gitu. Misalnya lewat jalur SNBP, SNBT ataupun jalur mandiri itu
tidak kalah dengan SMA ataupun SMK lain ya. Di Mampet ini banyak juga yang diterima di perguruan tinggi. Jadi secara prestasi kita sebenarnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Apa bisa dihimbau terhadap Oke. Nah pastinya saya pengen menurut saya sukses ya. Gimana caranya untuk sukses? Kita harus mau banyak belajar. Gitu. Jangan sampai kita bilang nggak bisa. Karena apapun yang selama kita belum coba, kita nggak tahu batas kemampuan kita tuh maksimalnya sampai di mana. Jangan ada di zona aman dan nyaman saja, tapi kita harus berani untuk mengupgrade diri kita, menaikkan value diri kita. Dengan begitu kita tahu takaran kita itu lebihnya sampai di mana. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu batas maksimal kemampuan diri kita tuh sampai di mana. Pastinya terus berprestasi dalam hal apapun, dan nggak usah dengar omongan orang tentang judgement jelek diri kita, karena yang tahu potensi kita ya kita sendiri. Tunjukin dan buktikan terhadap orang-orang yang mungkin banyak menjudge anak SMK itu, ya ini begitu dipandang sebelah mata, tapi sebenarnya kita punya kemampuan lebih dan nggak akan kalah saing dengan yang lain. Baik, terima kasih sudah kesempatan berbicara. Semoga sampai bisa berpanjang. Semoga bisa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu guru di SMKN 54 Jakarta. Untuk pertama mungkin perkenalan dulu Bu, siapa nama lengkap Ibu? Oke, terima kasih atas waktunya. Nama saya Dwi Rosita Agusyanti. Mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan di sekolah ini? Kalau mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika. Matematika ya. Sejak kapan Ibu menjalani profesinya sebagai guru dan berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini? Kalau menjadi seorang guru, Ibu itu dari tahun 2016. Jadi berapa tahun ya? Kurang lebih 8 tahun. Tapi kan ini baru awal tahun ya. Jadi baru 7 tahun lah ya, itu kurang lebih. Tapi kalau di sininya itu Ibu baru dari tahun 2000. Kalian kelas 11? Kelas 11 22. Iya. Iya, 22. Berarti setahun lebih dikit. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang Ibu ajarkan kepada murid didik di SMK 54? Kalau di sini Ibu ngajar hanya matematika aja. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu proses penyampaian ke anak murid? Pastilah ada. Kalian kan juga udah jadi murid Ibu ya? Iya. Yang jadi kendala kalau di matematika itu sebenarnya bukan materinya. Semua materi itu sama ya. Semua mata pelajaran itu sama, tapi mindset anak nih yang agak susah. Baru mau kenal matematika aja kalian udah bilang matematika itu susah. Nah itu PR Ibu tuh di situ. Jadi bagaimana merubah mindset anak atau peserta didik yang belum kenal aja udah bilang bahwa matematika itu susah. Gimana cara mengatasinya Bu? Kalau dengan cara mengatasinya itu, jujur Ibu juga seorang guru kan yang baru ya. Namanya guru itu pasti butuh pengalaman. Tapi dari semenjak Ibu ngajar sampai saat ini mungkin Ibu belajar bahwa cara mengajar matematika yang baik itu adalah dengan memperkenalkan dulu ke anaknya. Sebenarnya kita mau belajar apa sih? Kenapa kita harus belajar ini? Nah, dengan seperti itu mungkin itu akan meningkatkan minat mereka atau motivasi mereka tuh buat belajar matematika, dan sedikit demi sedikit merubah mindset yang tadinya berpikir bahwa matematika itu susah, ya pelan-pelan lah mulai mencintai matematika gitu. Bagaimana
pandangan Ibu terhadap sekolah SMKN 54 Jakarta ini? Terkait apa ya? Terkait mungkin pengajaran atau apapun yang ada di SMK Negeri 54 Ibu rasa sekolah yang bagus. Dari sekian banyak sekolah yang pernah Ibu singgahin di situ, pernah Ibu ngajar di situ, salah satu sekolah yang bagus, baik dari manajemen sekolah, siswanya juga tertib, kemudian dari segi teman sejawat Ibu yang antar guru juga solid gitu, kekeluargaannya bagus dan saling bekerja sama, kompak. Alhamdulillah Ibu kerja menjadi guru di SMK 54 ini dapat tempat tugas yang bagus dan nyaman serta saling mensupport entah itu sesama guru, bahkan dari atasan pada guru dan pendidiknya, dan kemudian antar siswanya juga alhamdulillah bagus. pesan apa yang diberikan atau menurut Ibu untuk murid SMKN 54 Jakarta ini untuk kedepannya mungkin bisa lebih maju lagi? Kalau pesan Ibu untuk anak-anak Ibu semuanya, jangan pernah bilang suatu hal itu susah sebelum kalian mencoba, dan jangan pernah kalian putus asa dalam berusaha. Jadi suatu kegagalan itu adalah suatu batu loncatan untuk kalian menggapai kesuksesan kalian. Gitu aja. Baik, terima kasih Bu Rosita sudah memberikan kami waktu untuk mewawancarai. Kami berharap SMKN 54 Jakarta ini bisa lebih baik lagi ke depannya dan ya menjadi selalu favorit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mewawancarai Pak Hendra, yaitu salah satu penjaga dari guru perpustakaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, saya bersedia. Pertanyaan kedua, sejak kapan Bapak menjalankan profesi sebagai guru perpustakaan? Saya mulai bekerja di SMK 54 itu mulai tahun 2019 masuk, kemudian mulai bekerja di awal tahun 2020. Pertanyaan ketiga, sejak kapan perpustakaan ini didirikan? Perpustakaan lebih tepatnya itu tahun 1984, sekitar 84. Baik, pertanyaan keempat, dari segi tingkatan kelas apa saja yang sering mengunjungi perpustakaan ini? Untuk rekapitulasi pengunjung yang sering datang ke perpus itu rata-rata mereka dari jurusan TKS sebenarnya, karena mungkin dari segi rombel juga lebih banyak dari jurusan TKR ketimbang dari jurusan lain. Pertanyaan nomor 5, apakah perpustakaan ini memiliki koleksi digital yang bebas diakses kapan saja? Perpustakaan SMK 54 sudah masuk ke era digitalisasi dan sudah mempunyai koleksi digital atau e-book itu, dan boleh diakses oleh siswa melalui proses administrasi di perpustakaan. Cuma untuk prosesnya itu nanti boleh mengunjungi ke perpus kemudian berkoordinasi dengan petugasnya. Pertanyaan nomor 6, bagaimana perpustakaan mengolah data pengunjung? Untuk data pengunjung kita olah melalui aplikasi Google Form yang per hari, per bulan, kemudian per tahun itu direkapitulasi dengan menggunakan Google Form, dan di situ kita bisa lihat hasil dari total pengunjung yang sering dan yang banyak mengunjungi perpustakaan itu dari jurusan mana saja, itu melalui aplikasi Google Form. Baik, pertanyaan terakhir, apakah perpustakaan mengadakan kegiatan seleksi bahan pustaka? Untuk bahan pustaka itu kita seleksi melalui survei dan melalui stock of name. Jadi ada beberapa koleksi perpustakaan yang memang layak untuk dibaca ataupun bahan bacaan yang memang khusus untuk anak SMK. Baik, terima kasih Pak Hendra, waktunya sudah menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
Suaranya? Apa lanjut aja lanjut. Yang gede suaranya Lydia. Bapak Agus ini kerja di sini tuh sebagai apa? Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Anjing bangsat. Bikin goblok. Udah lama banget ya berarti. Pengalaman apa aja sih di sama di selama kerja di sini? Pengalamannya ya bisa terus ke administrasi di sekolah juga, terus banyak pengalaman lagi itu kan kayak apa ya, bisa itu AKJP, mengetahui tentang dunia pendidikan juga. Terus? Dan Hal yang paling berkesan. Pengalaman paling berkesan tuh apa sama bekerja di sini? pengalaman selama bekerja di sini yang berkesannya apa ya? Pengalaman yang paling berkesan untuk Bapak selama bekerja di sini? Pengalaman berkesannya menjadi pelatih, bisa mengantarkan anak-anak sampai juara 1 Di voli ya? di bidang bola voli. Di SMK mana tuh? Di SMK berapa ya? 39. Kalau tandingnya 39 ya? bukan di SMK 26. Widih, oh Jakarta Timur. Widih keren. Pesan nggak buat anak-anak 54? Kalau ini ya pesannya, kalau lagi belajar jangan pada tidur, udah itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mewawancarai Bapak SMKN 64 Jakarta. Sama saya Andi. Wah, Andi. Sudah Bapak menjabat sebagai apa di sini? Di sini mana? Sudah berapa lama Bapak menjadi Kurang lebih 10 tahun ya. Selama menjadi satpam, apa yang telah Bapak dapat? Banyak yang salah, masalah tahu anak-anak sekolah, itu banyak lah. Selama menjadi satpam kan apa yang pernah Bapak lakukan? Nongkrong, sama macam. Terima kasih Pak telah menerima wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai seorang siswi SMA. Sebelumnya nama siapa dan sekolah di mana? Saya Nasional Kalia. Saya sekolah di MTS sampai di SMK. Jadi untuk angka selanjutnya apakah kamu bersekolah di SMK atau di SMA ya? Di SMK. Oke, kebetulan kakak bersekolah di SMK Jakarta. Kakak memiliki keinginan untuk bersekolah di sana? Ya, tapi di sana ada jurusan apa? Di jurusan-jurusan yang ada di SMK Jakarta itu ada TTPU, TKJ, dan TKR. Kalau TKR apa? Kalau TKR itu adalah seperti memservis mobil, menservis kabel-kabel mobil, mengisi freon AC, atau mengetahui komponen-komponen yang ada. Nah, untuk kegiatan di sana ada apa? Kegiatan di sana ada banyak, yaitu kayak upacara di Senin hari, setiap hari Senin, ada kadang sebelum mulai pelajaran, ada sholat dulu, sholat Jumat, ada juga bersih seperti senam dan bersih-bersih lingkungan sekolah. Kalau eskul itu ada pramuka, ada seni tari, seni visual, seni musik, ada pencak silat, bola, futsal, ada bola basket. Apakah kamu berminat untuk masuk salah satu di di seni tari? Jadi kamu berminat untuk bersekolah di sana? Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.